Oke, baik. Jadi BCS ya, body condition scoring ini sebenarnya tidak hanya pada sapi ya, adik-adik juga mungkin sudah paham, ada di anjing, kucing ya, kemudian di kambing itu juga ada, babi juga ada ya. Nah, tapi praktikum hari ini kita khususkan pada dairy cattle ya, terutama pada sapi perah ya. Nanti akan berbeda lagi BCS pada sapi potong ya. Patokannya juga akan berbeda ya. Nah, sebenarnya nanti ada tugas ya dari Dokter Nus ya. Jadi ada yang skalanya itu sampai 4, ada yang skalanya sampai 5, itu tergantung dari referensinya ya. Jadi kadang ada beberapa, loh dok saya baca kok ada 4, nggak masalah, berarti nanti dilihat aja 4 ini kriterianya nilainya berapa, itu ada patokannya masing-masing. Kalau adik-adik menggunakan itu monggo ya, tapi ini yang kita gunakan untuk praktikum hari ini adalah 5 ya. Nah, apa namanya? Nah, iya 5, betul. Nah, ini ada nilai scoring 1 itu bagaimana, nanti scoring 2 itu kriterianya bagaimana, scoring 3 kriterianya bagaimana, 4, 5 dan seterusnya bagaimana nanti kita bicarakan hari ini. Nah, tujuan dari BCS sendiri itu adalah untuk mendeteksi awal adanya problem suatu penyakit pada suatu peternakan ya. Dengan misalnya berarti ini kok pakannya banyak tapi kok berat badannya tidak ada peningkatan. Itu kan berarti suatu ada indikasi. Jadi kita sudah tahu dari awal. Kenapa ini sapi ini kok tidak sebenarnya makannya bagus. Kenapa kok tapi berat badannya tidak meningkat, berat badannya tetap kurus, misalnya begitu. Kemudian untuk mengidentifikasi area dari apa namanya pakan yang mau dari manajemen pakan yang mau di-improving, mau diperbaiki, ya. Nah dari situ kan bisa lihat, misalnya begini, sebenarnya dari BCS-nya kok bagus, tapi kok dari misalnya produksi air susunya kok tidak bagus, kok cuma sedikit. Apa yang salah dari pakannya? Nah itu bisa juga akan dievaluasi dari BCS ini. Karena kan BCS ini terkait nanti dengan produksi pakan, kemudian juga suatu penyakit, kemudian produksi pakan, produksi susunya, kemudian dari adanya jumlah anak, kesehatan anak. Nah, itu dari BCS ini kita bisa mendapatkan informasi tersebut sehingga kita bisa mengetahui kesalahannya ada di mana, letaknya ada di mana kesalahan dari kok tidak ada peningkatan produksi susu. Atau begini, kenapa kok kurus sehingga produksi susunya turun. Nah, dari mana pakannya? Sebenarnya nafsu makannya bagus, tapi ini ada kesalahan apa? Apakah ada komposisi dari konsentrat yang terlalu tinggi, ataukah apa namanya konsentrasi dari serat kasarnya itu kurang dan sebagainya? Itu bisa diidentifikasi sejak awal dengan kita melihat BCS-nya, ya. Kemudian juga untuk mengimprove dari kesehatan induk. Kemudian tadi saya sudah sebutkan produksinya, reproduksinya, profitability dari suatu perusahaan sapi perah itu, peternakan sapi perah itu ya. Dari misalnya kita mengeluarkan pakan seberapa, sapinya beranaknya berapa tahun, setahun sekali kah, kemudian berapa produksi air susunya, bisa diimprove dari BCS ini juga. Karena tadi nanti persiapan mau di biasanya IB ya sekarang ya, mau di IB, mau calving itu dilihat dari BCS-nya karena harus tahu kalau mau calving ini BCS-nya minimal adalah seberapa. Nah, itu yang harus dikejar. Jadi itu bisa nanti diturunkan dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, efek laktasi stage ya. Jadi tahap-tahap ini berkaitan dengan BCS ya. Jadi lihat di sini semakin tinggi produksi air susu, pasti ada terlihat penurunan body weight-nya ya, penurunan dari berat badannya. Ya. Total intake-nya meningkat, tapi kok berat badannya turun. Nah, ini bisa dilihat. Oh, tapi produksinya tinggi. Pas produksi tinggi ini apa namanya pasti
penurunan berat badan meskipun dia pakannya bagus. Jadi tidak menjadi masalah, jadi tidak perlu dikhawatirkan ini kok kurus ya. Tapi dilihat produksinya bagus, is oke, tidak masalah. Tapi ada patokannya, BCS-nya berapa dengan dengan produksi susu berapa liter sehari, itu BCS-nya yang optimum adalah sekian. Nah, gitu ya. Nanti kasihan juga kalau dia produksi pakannya, jadi misalnya begini, produksinya bagus tapi dia BCS-nya turun banget, tidak sesuai dengan patokan. Ternyata dia total impact-nya juga nggak bagus. Nah, ini bisa jadi akhirnya menjadi tidak seimbang dan itu akan menyebabkan penyakit nantinya. Nah, itu harus dievaluasi lagi. Itu ya. Nah, ini yang saya katakan BCS ideal disesuaikan dengan stage laktasinya, fase laktasinya ya. Nah, ini pada masa kering. Nah, pada masa kering ini dia tidak ada produksi air susu. Ini paling tinggi, BCS-nya harus 3,5 sampai 4 ya. Kemudian pada masa calving, ya calving pertama untuk sapi tua ini juga harus tinggi, ya karena dia biasanya sudah produksi lemak, nggak apa-apa 3,5 sampai 4. Kemudian setelah produksi susu, biasanya setelah 1 bulan postpartum ini karena produksi susunya tinggi, BCS-nya patokannya adalah sekian. Kalau lebih dari itu kegemukan nanti pasti produksi air susunya juga akan menurun. Kalau kurang pun produksi air susunya juga akan menurun. Jadi dipersiapkan. Jadi kalau sudah calving sekian nanti kenapa harus pada waktu calving ini disiapkan BCS-nya sekian? Karena ini untuk memprediksi ketika produksinya banyak itu dia akan turun sehingga tidak akan mengganggu kesehatan dan tidak mengganggu produksi susunya ya. Nah, kemudian mid laktasi ini sudah mulai naik lagi harusnya, jadi lebih BCS-nya lebih tinggi daripada pada waktu bulan pertama karena pada pertengahan laktasi pasti produksi susunya juga mulai menurun ya. Nah, pada late laktasi, pada laktasi terakhir ini pasti juga akan meningkat karena produksi susunya sudah pasti akan menurun ya pada laktasi akhir ya, pasti produksinya akan turun, maka BCS-nya harus naik. Kalau ininya turun, BCS-nya masih tetap rendah, berarti ada salah, ya kan? Berarti pakannya kurang atau apa gitu ya. Kemudian, nah ini calving pada first laktasi, pada induk yang pertama kali laktasi itu sama sih sebenarnya 3,5 tapi maksimal. Tidak boleh sampai lebih dari 3,5 seperti pada sapi induk yang sudah beberapa kali melahirkan ya. Tuh. Nah, ini adalah patokan ketika kita mengukur BCS ya. Kita lihat Hooks ya, kalau ini ada yang bisa kita itu dari belakang dan dari samping ya. Kalau dari belakang yang kita lihat tuh hampirnya sebenarnya sama ya. Jadi dari pins ini adalah ujung dari tulang isiadikum ya. Ya, ini kemudian hooks ini adalah crista iliaca ya, hooks. Jadi apa ini? Ya benar kan ya, ini adalah crista iliacanya. Hooksnya bagaimana? Bulatkah? Lincipkah? Sama dengan ini P-nya lincipkah atau tebalkah? Berisi tertutup oleh lemakkah, itu juga bisa dilihat dari belakang. Kemudian tail hip ya, pin ya, tail hipnya. Jadi ligamen tail hipnya ini semakin kalau dia kurus ini semakin kelihatan. Ya, semakin kelihatan dan ini semakin BCS-nya. Jadi kalau ini semakin kurus, semakin BCS-nya semakin kecil. Sama dengan pin. Kalau dia tidak bulat, semakin lancip berarti BCS-nya juga turun. Kalau semakin tebal, dia semakin tinggi. Sama dengan hooks. Kemudian kita lihat sakral ligamennya. Ini sama. Sakral ligamen ini, jadi kita lihat legokannya ini. Legokannya ini semakin legok, dia semakin kecil BCS-nya. Kalau dia tidak kelihatan legokannya, berarti dia semakin gemuk ya, atau BCS-nya semakin tinggi ya. Kemudian short ribs-nya ini dilihat. Kalau hanya separuh ini sudah jadi semakin gemuk itu hanya terlihat pada bagian atas ya. Kalau ininya tertutup lemak dia tidak kelihatan ribs-nya berarti
dia semakin gemuk. Tapi kalau semakin ke sini kelihatan ribsnya, berarti dia juga semakin kurus, ya. Itu patokannya. Nanti kan ada soalnya juga, ya. Kemudian curl. Curl ini adalah bentukan, ini hanya bisa dilihat dari belakang juga bisa dari samping, ya. Jadi kalau dia semakin bulat, tidak semakin lancip, ini berarti semakin gemuk. BCS-nya tinggi sama. Jadi kalau dia lihat trollnya ini dia bentuknya atau hanya seperti gini, lingkaran gini, atau nanti kelihatan trollnya itu, sorry, ujung dari antara bentukan dari pin sampai hook itu kelihatan segitiga, berarti dia semakin kurus. Berarti BCS-nya semakin rendah, ya. Itu ada patokan kita melihat pengukuran BCS. Jadi hook, spin, ligamen tail, ya, tail head-nya, ligamen sacrum, kemudian curl-nya, itu yang kita lihat nantinya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang kita lihat, ya. Oke. Nah, ini adalah pada kita melihat sisi kiri. Nah, ini pins. Nah, semakin dia bulat begini, ini semakin bagus. Sama dengan hooks. Hooks ini kriteria iliakannya. Ini semakin bulat juga semakin bagus. Nah, ini curl, ya. Nah, ini kelihatan dia tidak segitiga. Atau nanti ini dia kalau semakin gemuk, ini semakin ke sini. Trollnya, ya. Jadi, ini nanti juga dia akan BCS-nya semakin tinggi. Nah, ini kalau dari belakang. Tadi ini short ribs, kalau semakin short ribnya semakin panjang kelihatan berarti juga semakin kurus. Kemudian sakram ligamennya itu juga masih terlihat berarti masih kurus, ya. Tail head juga semakin kurus, juga semakin terlihat. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi kalau pada sisi samping kita lihat yang pertama adalah daerah pelvis area dari sisi samping, ya. Yang kita cek dulu adalah garis dari hook sampai pins, ya, yang namanya turf, ya. Kemudian buat keputusan bahwa jika garis itu tadi saya katakan cut point, tadi dia antara 3 sampai 3 sampai atau kurang, ya, kurang dari 3. Tapi kalau semakin bentuknya bulat tidak cut point, berarti dia semakin besar. Nah, ini katakan jika line form dari turl ini kalau semakin dia tidak cut line seperti ini, dia itu berarti kalau seperti ini berarti dia kurus, BCS-nya rendah, ya, kurang dari 3. Nanti semakin agak bulat 3, nanti semakin bulat 3,25. Nanti cuman begini saja bisa sampai 4, ya. Itu dari sisi samping. Nah, ini saya katakan dia tidak cut point, jadi dia agak bulat, ini 3,25 atau kira-kira 3,5. Nanti itu juga perkiraan sendiri, ya. Nah, ini dari belakang, ya. Dari belakang ini bisa kita lihat tadi ligamen dari sacrum, ya. Ini masih kelihatan kan, ya. Dan tail head ligamennya. Nah, ini juga masih kelihatan. Ini, ya. Nah, kalau masih kelihatan 3,25. Kalau semakin tidak lihat, ini semakin sempit. Nah, ini tidak kelihatan, ini 3,25. Jadi penumpukan lemak itu dari belakang, baru ke depan, ya. Jadi mesti belakang dulu, berarti ini 3,5, berarti tidak kelihatan, tapi ini masih kelihatan. Nah, 3,5, ya. Kalau tadi masih samar-samar, masih kelihatan, tapi tidak begitu jelas, ya, itu 3,25. Nah, ini saya katakan ini semakin dari ke depan, kalau semakin hilang ligamen sakrumnya, berarti tambah 0,25 lagi, berarti 3,75. Kalau dua-duanya nggak kelihatan, nah ini nggak kelihatan tail head-nya, tidak kelihatan lengkungan dari sakrum ligamennya, berarti nilainya adalah 4. Ya, jadi patokannya di apa yang diingat-ingat adalah itu adalah semakin jadi mulai penumpukan lemak itu dari belakang. Semakin ke depan kalau tidak kelihatan berarti nilainya semakin tinggi, ya. Tuh.
Nah, kemudian dari belakang itu juga kita tadi setelah lihat dari ligamen tailhead dan dari sacrum ligamennya bisa melihat bentuk dari hooks-nya. Ya, nah ini kalau hooks-nya bulat, ini masih bulat ini, tapi masih kelihatan jelas bulatnya, masih kelihatan ini nilainya 3. Ya, ini nilainya 3. Nah, kalau bentuknya cut point juga, ini berarti nilainya kurang dari 2,75. Ya. Kemudian cek pinnya tadi, ini pinnya dilihat pedalnya ini juga kalau tebal apa tidak, tertutup lemak apa tidak. Kalau tidak ada lemak sama sekali, tidak ada bantalan sama sekali 2,75 ya. Kalau tidak ada masih ada sedikit ya, tapi kalau tidak ada sama sekali 2,5. Nah, nanti ini tuh nanti di apa namanya? Di rata-rata ya. Jadi kalau dari belakang tadi mulai dari kita lihat tailhead, kemudian sacrum ligamen ya, kemudian kita lihat hooks-nya ya, kita lihat pinnya ya, nanti berapa nilainya nanti kita rata-rata. Selain itu, nah ini tadi kita juga melihat tadi kan ada 6 poin yang harus kita lihat. Ini kita lihat dari short ribs-nya ya. Ini garis dari tulang ribs-nya ya, tulang rusuknya. Kalau dia setengah visible kelihatan ya dari setengah ini berarti dari seluruh badannya itu berarti nilainya rendah. Semakin hanya kelihatan hanya yang atas, semakin dia nilainya semakin tinggi ya. Nah, ini jika corrugation wave from tips to spine, nah ini sampai ini kelihatan semua kan ribnya. Nah, ini adalah 2 ya. Kalau terlalu prominent and zone ini semakin kelihatan ininya, berarti apa namanya bentuk ininya, bentuknya cut point itu juga kurang dari 2. Nah, ini tadi sudah saya katakan kalau PJS-nya tinggi itu berarti kalau turunnya tuh flat sudah 4. Kemudian short rib-nya tidak kelihatan sama sekali 4,25. Kemudian flat end pin-nya tidak terlihat ya, terkubur oleh lemak 4,5. Jadi ini nanti akan di rata-rata ya, di rata-rata berapa BCS-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini gemuk ini tadi rata-rata bisa 5. Dari satu sisi nilainya itu kamu satu-satu, setelah kamu nilai itu kamu rata-rata. Nah, ini adalah exercise-nya yang nanti kamu kerjakan. Ini berapa, nanti dikumpulkan dan dilaporkan di dokter Nus lewat aula. Nah, ini yang ribs-nya kelihatan banget ini tadi berapa. Ini bisa tadi poinnya adalah sekitar 2 ya kan. Kalau masih ada kelihatan ininya tidak cut point masih bisa 2,25. Ini adalah cut point yang kurus banget ya. Hooks-nya hampir cut point ya kan. Ini ya itu. Tailhead-nya masih kelihatan. Nah, ini mungkin agak gemuk. Nah, ini PJS-nya berapa? Nanti di rata-rata. Ini mungkin sedang ya, masih kelihatan ribs-nya. Nah, ini separuh ribs-nya masih kelihatan, trollnya masih kelihatan tidak bulat ya, masih ada cut point sedikit ya. Box-nya juga ini, nah nilai mungkin sekitar 3-an. Nah, nanti dihitung satu-satu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau PJS memang cepat, tidak ada yang sulit, ada yang dipertanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Ditanyakan? Tadi kan intinya setelah kalian kalau sebenarnya adalah kalian melihat dari sisi belakang dan sisi samping dari masing-masing poin tadi itu kamu hitung, kemudian kamu rata-rata. Nanti kesimpulan bahwa CCS ini adalah biasanya tidak. Kemudian dia apa statistiknya dia apa kalau dia lihat statistiknya kalau dia kambing berarti masih 3,5 oke ya kan. Oh, ini potensi tinggi kalau BCS-nya rendah dan 2,75 sampai 3 lah. Itu masih oke
kan gitu. Meskipun tapi kalau produksinya tinggi jadi tambah jadi suatu salah. Intinya seperti itu. Paham ya? Oke, ada yang tanya kan? Insya Allah gampang. Ya, ada. Halo. Iya, Felicia. Misalnya kan saya kursi kurang dari 2 BCS-nya kan dokter hewan atau anak itu beda-beda penelitiannya. Ada yang 1,8, 1,7. Apa itu? Apakah ada takarannya sebagai parameter yang mana BCS yang paling tepat? Maaf, ya, oke. Ini sekarang kan memang karena BPJS beda ya, tergantung. Nah, itu kan harus berbeda. Tapi kriteria. Nah, yang dipakai kemana? Terserah. Oh, ini 2, kalau dua, misalnya 2 itu dia buat apa yang dilihat dari angkanya sisi apa. Tapi sebenarnya nggak beda jauh rata-rata. Ya, kalau misalnya dibuat 1,8 berarti anggaplah itu di bawah 2, berarti BPJS sudah jelek kali. Itu berarti sudah kurus gitu loh. Gak apa-apa mau dibuat 1,8, dia punya patokan berarti ada yang 1,8 itu berapa gitu. Kalau tadi kan nilainya paling adalah kurang dari 2 gitu saja, tidak ada hitung 1,8, 1,7 ada, berarti kurang dari 2. Intinya itu. Jadi ini kurus sekali gitu. Kalau hanya terpaut hanya poinnya yang berbeda, misalnya dengan materi A, oh ini 2,5, oh ini 2,75, nggak masalah, itu kan sudah ada dari yang tadi. Yang normal adalah berapa, 2,5 sampai 3 kan begitu. Gitu ya, ya. Betul enggak? Sesuai kan? Oke. Sesuai. Baik. Ada lagi? Sudah pada absen ya, jangan lupa absen ya. Ingatkan biar nanti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita lumayan bisa untuk makan siang. Baik, terima kasih adik-adik semua. Sampai sehat. Ini yang Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.